Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, semua pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai pada bab matriks. Sebelumnya di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep metrik. Apa itu metrik? Metrik adalah susunan bilangan yang ditulis menurut kolom dan baris serta diletakkan dalam tanda kurung. Susunan bilangan membentuk persegi panjang atau persegi. Kumpulan bilangan dalam metrik diberi batas berupa kurung biasa, kurung siku, atau kurung lurus ganda. Nama matriks menggunakan huruf besar, misalnya A. Ya, ini contohnya A. Matriksnya yaitu ada 1 3 5 2 0 1. 2 1 2 sebagai kolom ke-1, 3 0 kolom kedua, 5 1 kolom ketiga, 1 3 5 baris ke-1, 2 0 1 dibaca baris kedua. Nah, matriks di atas mempunyai 2 baris dan 3 kolom, sehingga matriks A dikatakan berordo 2 dikali 3. Nah, ini ya. Barisnya ada 1 2. Lalu untuk kolomnya ada 1 2 3. Ingat, yang ditulis pertama dulu adalah baris. Jadi 2 kali 3. Nah, 2 kali 3 ini tidak usah dihitung ya teman-teman. Intinya untuk mencari ordo itu tulis saja 2 kali 3. Nah, 2 kali 3 ini nanti tidak usah dihitung. Jadi teman-teman, kita lanjutkan saja. Yang di sini kita akan membahas jenis-jenis metrik. Jenis-jenis metrik ada berapa? Ada matriks baris, matriks kolom, matriks persegi, dan lain-lain. Nah, di sini saya akan pertama-tama membahas mengenai matriks baris. Matriks baris adalah matriks yang terdiri dari satu baris dan memuat n elemen atau berordo 1 kali n. Contoh dari matriks baris ini adalah A 1 kali 2. Nah, di sini barisnya berapa? Baris sama dengan 1, 10 sama 20, 1. Kolom ada 10, 20, 1, 2, 2. Hingga ordonya dapat tulis 1 kali 2. Betul ya? Lanjut ke A berordo 1 kali 7. Di sini barisnya berapa? Baris sama dengan 1 ya. Nah, dan untuk kolomnya ada 1 2 3 4 5 6 7. Benar kan? Kolom ada 7. Jadi dapat ditulis 1 kali 7 seperti ini. Nah, lanjut ke matriks kolom. Matriks kolom adalah matriks yang terdiri dari satu kolom dan memuat m elemen atau berordo 1 kali n. Langsung saja ke contohnya. Elemen A berordo 3 kali 1. Nah, baris ada berapa? Barisnya ada 1 2 3. Nah, untuk kolom sama dengan 1, karena di sini cuma 1. Ini 14 26 38 ya. Bukan kalau 2 seperti ini 10 20 ada spasi. Ini tidak ada. Jadi ini adalah 14 26 38. Jadi 1 kolomnya. Hingga ditulis kolom berordonya 3 kali 1. Lanjut kita ke matriks persegi. Matriks persegi adalah matriks yang jumlah baris dan kolomnya sama atau berordo n kali n. Contohnya elemen A 3 kali 3. Barisnya ada 1 2 3. 1 2 3. 3. Kolomnya 1 2 3 3. Hingga ordonya dapat ditulis 3 kali 3. Matriks datar dan tegak. Ini selanjutnya dari jenis-jenis matriks. Matriks datar adalah matriks yang berordo m kali n dengan jumlah kolom lebih banyak daripada jumlah baris
M tidak boleh kurang dari N. Nah, dan lanjutnya di sini ada matriks tegak. Adalah matriks yang berodo M kali N dengan jumlah baris lebih banyak daripada jumlah kolom. M harus lebih besar atau lebih banyak dari N. Berikut contoh matriks datar dan matriks tegak. Nah, untuk matriks diagonal berodo 2 kali 3 dapat ditulis. Di sini ada barisnya berapa? 2. Kolomnya 1, 2, 3. Nah, kalau mencari kolom kita bisa aja mencoret angkanya sini aja biar lebih mudah. Kolom sama dengan 3. Jadi benar ya, matriks diagonal berordo 2 kali 3. Kita sudah buktikan. Dan matriks datar ini bersifatnya adalah persegi panjang tidur ya. Nah, di sini matriks diagonal berordo 3 kali 2. Pertama-tama kita buktikan barisnya ada 1, 2, 3. Lalu kolomnya ada 2, 1, 2. Hingga ditulis 3 kali 2 untuk blok ordonya. Nah, di sini kolom untuk matriks tegaknya persegi panjang tapi bentuknya tegak ya. Lanjut kita ke matriks diagonal. Matriks diagonal adalah matriks persegi di mana unsur selain unsur diagonalnya adalah 0. Dinamakan unsur diagonal apabila I sama dengan J, maka A dapat ditulis IJ. Sementara jika setiap unsur diagonal pada matriks sama dengan 1, maka dinamakan matriks identitas. Berikut contoh matriks diagonal dan identitas. Untuk matriks diagonal berordo 3 kali 3 kita buktikan 1, 2, 3 baris. Lalu kita cari untuk kolom 1, 2, 3. Kolom ada 3. Nah, apakah jenis ini matriks ini matriks diagonal dengan matriks persegi panjang yang dimana juga di sini katakan adalah diagonalnya adalah 0. Ini 0, 0, 0. Diagonal 0. Lanjut ke matriks diagonal berordo 3 kali 3. Sama seperti ini. 1, 2, 3 untuk kolom. Baris 1, 2, 3. Ya. Di sini jika dilihat setiap unsur diagonal pada matriks sama dengan 1, maka dinamakan matriks identitas. Ya. Lanjut ada matriks segitiga. Nah, matriks segitiga ini ada 2 macam ya. Matriks segitiga yaitu matriks segitiga atas dan matriks segitiga bawah. Apa itu matriks segitiga atas? Jadi, matriks segitiga atas adalah matriks persegi di mana semua unsur di bawah unsur diagonalnya bernilai 0, sedangkan matriks segitiga bawah adalah matriks persegi di mana semua unsur di atas unsur diagonalnya adalah 0. Contohnya langsung matriks segitiga atas berordo 3 kali 3. Nah, jadi di sini intinya yang ada nolnya ini dibuat segitiga ya. Tapi untuk penghitungan kolom dan baris tetap 1, 2, 3. Baris sama dengan 3. Kolom sama dengan 3 juga. 1, 2, 3. Nah, 3 kali 3. Ini dinamakan matriks segitiga bawah. Segitiganya di bawah. Lanjut ke matriks segitiga atas. Ini salah ya teman-teman, matriks segitiga bawah. Jadi matriks segitiga atas ini berordo 3 kali 3. 1, 2, 3. Barisnya ada 3. Kolom ada 1, 2, 3.
Nah, jadi benar kan Bordeauxnya 3 kali 3, dan juga ini metriknya di atas ya, metrik segitiga atas, segitiganya harus di atas. Jelas? Dan nanti jika ada kayak kesalahan nanti di akhir saya fotokan untuk materinya. Lanjut kita ke matriks transpose A. Matriks transpose A atau matriks transpose adalah matrik yang diperoleh dengan menghubungkan baris matriks A menjadi kolom matriks. Pada matriks A ini berikut contoh dari matriks transposnya ya. Ini 2, 3, min 1 kita transpose kan. Transpose sebenarnya itu dilambangkan dengan T besar tapi di atas gini ya. A ini namanya A transpose. Jadi A transpose ini 2, 3, 1-nya kita naikkan ke sini, 1, min 2, 0 kita ke bawah. Lanjut kita ke matriks 0. Matriks 0 adalah matrik yang semua elemennya bernilai 0. Nah, ini contohnya. Intinya di matriks ini adalah A itu elemen A isinya adalah 0, 0, 0. Lanjut ke matriks simetris. Matriks simetris adalah suatu matriks persegi dengan elemen-elemen yang letaknya simetris secara diagonal, atau matriks transposnya sama dengan dirinya sendiri. Dengan kata lain, elemen AIJ sama dengan AIJ. Berikut contohnya. Elemen A 1, 3, 1, 3, 2, 4, 1, 4, 4, 4. Nah, gimana sih cara lihatnya? Nah, ini lihat dulu. I itu kolom, J baris. Mohon maaf. J itu baris, I itu baris, J itu kolom ya. Barisnya ada berapa? 3, kolom 1, 2, 3. 3 hingga dapat ditulis A 3 kali 3 ya. Lanjut ke operasi matriks. Di sini ada penjumlahan, pengurangan, dan perkalian. Kita langsung saja ke penjumlahan ini. Jadi penjumlahan ini gampang saja sih teman-teman. Anggap saja seperti ini. AB ditambah AB sama dengan A tambah E tambah BF. CD ditambah CD sama C tambah G sama dengan C tambah G D tambah H. Jadi sini gini ya. Ini contoh soalnya. Ini elemen kita misalnya elemen A, ini elemen B ditambah elemen A, ini B tambah 1 di dalam kurung gini aja. Maaf. 1 ditambah 5, 3 ditambah 7. Jadi depan sini sama sini, ini sama sini. 2 ditambah 6, 4 ditambah 8. Hasilnya seperti ini. 1 tambah 5, 6. 3 tambah 7, 10. 2 tambah 6, 8. 4 tambah 8, 12. Jadi benar kan hasilnya ini. Lanjut. Kita ke soal pengurangan matrik. Langsung saja ke contohnya. Diketahui A, matrik A 5, 1, 2, 3. Matrik B min 1, 1, min 2, min 1. Penyelesaiannya seperti ini. Ini ya 5 ini dikurang gini aja. Negatif kali negatif hasilnya positif 1.
langsung sebanyak 2 negatif kali negatif hasilnya positif. Positif 2. 1 dikurangi ini tetap ya, positif kali negatif hasilnya negatif. Jadi 1 kurangi 1. Negatif kali negatif hasilnya positif. Jadi 3 ditambah 1. 5 tambah 1 6. 1 kurangi 1 0. 2 tambah 2 4. 3 tambah 1 4. Jadi kan sama seperti ini kan. Lanjut ke matriks perkalian metrik. Nah, di sini ada perkalian skalar dengan matriks lain. Langsung saja ke contohnya. Matriks skalar ini contohnya diketahui matriks A min 1 min 6 1/4 1 min 1/2 min 4 tentukan 2A. Nah, 2A 2-nya kita tulis dalam sini 2-nya lalu dikalikan dengan min 1 min 6 1/4 1 min 1/2 min 4. 2 dikalikan min 2 hasilnya 2. 2 kali 1/4 hasilnya 1/2. 2 kali min 1/2 hasilnya min 1. Karena 2 kali min 1 hasilnya kan min 2. Min 2 dibagi 2 hasilnya min 1. Nah, ini juga sama. Tadi 2 kali 1/4 hasilnya 2/4. Disederhanakan jadi 1/2. Lanjut ke min 6. 2 kali min 6 hasilnya berapa? 12. 2 dikali 1 hasilnya 2 tetap. 2 kali min 4 hasilnya min 8. Nah, ini adalah jawabannya. Gampang kan? Mohon maaf ya guys, ini kalau goyah karena ini nggak pakai tripod juga. Lanjut ke perkalian dengan metrik lain. Contohnya diketahui metrik A min 7 1 2 2 0 3 min 2 min 1 min 1. Matriks B 1 min 1 2 2 3 0. Di sini perintahnya tentu matriks A dikali B. Jadi min 7 dikali 1 2 dikali 2 min 2 kali gini mohon maaf. Min 7 kali 1 1 dikali 1 2 kali 1. Lalu di sini min 2 min 1 min 1 dikalikan dengan 230. Lalu min 211 juga dikalikan ke 2 ini. Bentar. Mohon maaf tadi ada kesalahan soal. Jadi min 2 ini sebenarnya adalah min 1. Mohon maaf ya. Ini aku jelasin lebih jelas lagi. Min 7 kali 1. Min 7 kali 1 ini 1 kali 1 2 kali 1. Lanjut ke ini juga 2 dikali min 1 0 kali min 1 3 kali min 1. Lanjut ke min 2 kali 2 min 1 kali 2 min 1 kali 2. Lanjut ke sini ke kolom 2. Min 7 kali 2 min 1 kali 2 2 kali 2. Ini ya. Min 7 kali 3 maaf. 2 kali 3 0 kali 3 3 kali 0. Sebenarnya ini juga salah. Ini
Ya, oh, ya, benar. 20333 benar. Lanjut ke min 2, min 1, min 2 kali 0, min 1 kali 0, min 1 kali 0. Ya. Jelas kan ya? Ini tadi yang ini 2 ini ya, 2 kali 3, 0 kali 3, 3 kali 3 ya. Kita jumlahkan langsung, kita kalikan langsung. Min 7 kali 1, 2 kali min 1 min 2, min 2 kali 2 min 2 kali 2 min 4, min 7 kali 2 14, min 2 kali 3 6, min 2 kali 0 0, 1 kali 1 1, 0 kali min 1 0, min 1 kali 2 min 2, 1 kali 2 2, 0 kali 3 0, min 1 kali 0 0, 2 kali 1 2, 3 kali min 1 3, min 1 kali 2 min 2, 2 kali 2 4, 3 kali 3 9, min 1 kali 0 0. Jadi kita jumlahkan langsung. Min 7 ditambah, ini positif negatif bahasa negatif, positif negatif bahasa negatif, min 2 min 4. Jadi punya utang 7, punya utang 2, punya utang 4. Gajinya min 13. Karena positif kali negatif, positif kali negatif. Min 4 ditambah 16 tambah 0. 0 itu tidak ada. Punya utang 14, punya uang 6, jadinya min kurang 8 utangnya. 1 ditambah 0 tambah positif kali negatif 2. 1 tambah 2 negatif 2 min 1. 2 tambah 0 0 hasilnya 2. 2 positif dikali negatif hasilnya negatif. Positif kali negatif hasilnya negatif. Jadinya negatif 3 ditambah lagi negatif 2 hasilnya negatif 5. Lalu punya uang 2 jadinya negatif 3. Tambah 9 13. Jadi ini jawabannya. Lanjut ke contoh soal, tapi ini contoh soalnya saya kasih satu aja, segitiga atas. Kita perlu pendalaman lagi karena kebanyakan rata-rata soalnya itu ada di segitiga atas ini. Diketahui matriks A, jika matriks A merupakan matriks segitiga atas, tentukan nilai X dan Y. Jadi segitiga atas yang dimana adalah ini, betul ya, segitiga atas ya. Jadi kita fokus ke pengerjaan ini. X plus 1, 2X plus Y. X plus 1 kita misalnya seperti sama dengan kan 0. Jadi X plus 1, X sama dengan min 1. Satunya pindah ruas jadi kanan menjadi positif menjadi min. Lanjut ke 2X plus Y. 2X plus Y sama dengan 0. X tadi dapat berapa? Min 1. Kita masukkan 2 kali min 1 min 2. Nah, min 2 ini juga pindah ruas ke kanan, jadinya positif. Jadinya X-nya adalah 1, Y-nya 2 ya. Contoh kedua, tentukan nilai X, Y, dan Z. Nah, kita lanjut aja. Mumpung ada dua soal ini yang bersebelahan. Matriks B ada 5X min 1, 6, 1, 3Z plus 1, Y min Z 10 min 1. Nah, kalau soalnya seperti ini, kita kerjakan saja yang ada X, Y, Z. X ini min 1 sama dengan 0 aja. X pindah ruas ke kanan menjadi positif, jadi 1, ini kan negatif. Y min 2 sama dengan 0. Y sama dengan 2 karena pindah ruas. 3Z ditambah 1 sama dengan 0. 3Z sama dengan min 1. Z sama dengan min 1 per 3 ya. Ini nggak bisa disederhanakan lagi karena kan ganjil, sama-sama ganjil atasnya juga. Jadi selesai ya. Sekian, terima kasih video pembahasan kali ini, semoga bermanfaat. Dan jika apabila ada kesalahan kata atau videonya kurang jelas, mohon maaf sebesar-besarnya. Nanti juga setelah video ini selesai, nanti akan dimunculkan materi-materi soal-soal yang telah kita bahas tadi.